Halo semuanya, selamat datang di X Podcast, ruang diskusi yang akan mengupas isu-isu penting dengan sudut pandang yang lebih segar dan mendalam. Sama saya, Arifina Firdaus. Tagar tolak revisi Undang-Undang TNI, kemudian juga ada tagar tolak duifungsi ABRI, ramai diserukan di mana-mana. Kenapa sih masyarakat sampai segitu geramnya dengan revisi Undang-Undang TNI ini yang bahkan sudah disahkan menjadi undang-undang pada 20 Maret 2025. Apakah ini sinyal bahwa kita akan kembali ke era duifungsi ABRI? Dan yang paling penting, apakah ini bertentangan dengan prinsip negara demokrasi yang seharusnya transparan dan berpihak kepada rakyat? Bersama kita hari ini sudah hadir Bapak Rinto Setiawan yang merupakan anggota Majelis Tinggi Partai X yang juga menyoroti mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah. Selamat sore Pak Rinto. Ya, selamat sore Mbak Tina. Ini meski ditolak masyarakat sipil, akademisi, aktivis pun juga banyak yang menyerukan penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI yang sekarang sudah menjadi undang-undang nih Pak. Nyatanya DPR RI tetap mengesahkan gitu ya, dengan bangganya mengesahkan gitu. Menuai banyak penolakan. Nah, dari sudut pandang Partai X sendiri yang mengutamakan transparansi dan kesejahteraan masyarakat. Poin apa sih Pak sebenarnya dalam revisi ini yang paling bertentangan dengan prinsip tersebut? Kalau memandang revisi. Lalu kita sebelum ngomong revisi Mbak, kita harus lihat dulu Mbak fungsinya TNI ini apa gitu Mbak. Ya, kita kembali lagi ke teori bahwa apa sih tugas negara ini Mbak? Yang pertama melindungi rakyat, yang kedua melayani rakyat, dan ketiga mengatur rakyat. Nah, dari Partai X, Mbak, pandangan kami dari Partai X, tugasnya TNI ini seharusnya di sisi melindungi rakyat. Itu harus clear dulu, Mbak Bina. Dan ini adalah harus kita tuangkan di konstitusi kita, Mbak. Di Undang-Undang Dasar kita, Mbak Bina. Nah, selama ini, Mbak, Undang-Undang Dasar ini, rakyat itu sejak tahun 2001 sudah dikeluarkan dari akte sebagai pemilik kedaulatan, Mbak Bina. Walaupun frasanya, Mbak, kedaulatan dipegang oleh rakyat, dijalankan oleh Undang-Undang Dasar. Kalau dulu kan dijalankan oleh MPR. Kedaulatan ada di tangan rakyat, dijalankan oleh Undang-Undang Dasar sekarang gitu, Mbak. Ini kita kembali ke pemahaman, Mbak, bahwa Undang-Undang Dasar ini sangat penting, Mbak. Ini pondasi dasar kita bernegara, Mbak. Struktur negara kita dibangun pondasinya dari sini, Mbak. Atau kalau pohon ini akarnya ini dari sini, Mbak. Nah, sejak tahun 2001, Mbak Vina, kita itu sudah dikeluarkan dari akta tadi kan, Mbak. Jadi yang mewakili kita adalah Undang-Undang Dasar sendiri. Sama dengan kalau kita mendirikan perusahaan, Mbak. Yang mewakili Mbak Vina ini misalkan bikin perusahaan sama saya, tapi Mbak Vina ini saya tipu. Mbak Vina yang ini masuk ke dalam ini ya, saya kasih saham. Nih, 99% sahamnya Mbak Vina. Wis pokoknya semua ini saya menghargai Mbak Vina. 99% sahamnya Mbak Vina, saya 1%-nya Mbak Vina. Nah, cuman kan karena Mbak Vina repot, sibuk, Mbak Vina ini diwakili ya sama akta perusahaan ini itu loh, Mbak. Dalam hal ini kalau Undang-Undang Dasar sama dengan Undang-Undang Dasar itu sendiri itu loh, Mbak. Nah, karena Mbak Vina kurang paham, Mbak. Nurut-nurut aja sama kata saya itu loh, Mbak. Begitu Mbak Vina tanda tangan, ya memang benar ada nama Mbak Vina, tapi perwakilannya Mbak Vina kan sudah mengkuasakan kepada Undang-Undang Dasar atau akta perusahaan itu sendiri. Sama saja punya sama apa enggak kayak gitu, Mbak? Enggak punya. Ya. Kembali lagi ke Undang-Undang TNI, Mbak. Fungsi TNI adalah melindungi rakyat. Sekarang ada revisi undang, kita nggak tahu isinya ya secara detail, Mbak ya. Iya, betul. Rakyat demo. Kalau saya, Mbak, kasihan rakyat Indonesia, Mbak. Karena demo pasti nggak akan didengar, Mbak. Dan kenyataannya memang seperti itu, Pak. Karena apa? Kan sudah bukan pemilik lagi. Negara. Nah, bukan pemilik kok. Sekarang Mbak Vina kalau punya perusahaan, ada kompetitor perusahaan lain mau mencampur-adukkan mau mencampuri urusan kita. Mau nggak, Mbak? Kan nggak mungkin mau, Mbak. Jadi karena kita belum memahami fungsi TNI secara detail di dalam konstitusi, tidak dijabarkan, Mbak Vina, otomatis kalau undang-undang ini dirubah atau gini, jangan fokus ke undang-undangnya, itu Mbak Vina. Jadi ini gini, Mbak, ibarat ini Undang-Undang Dasar ini adalah akte perusahaannya, Mbak. Nah, Undang-Undang TNI ini adalah semacam perjanjian kerja karyawan dengan direksi. Betul tuh, Mbak Vina. Jadi kalau kita sudah dikeluarkan dari akte perusahaan tadi, Mbak Vina, sebagai pemilik saham tadi, Mbak, ya otomatis PKB buat apa kita ngoyo-ngoyo di PKB, Mbak? Pasti kita kalah terus. Paham nggak, Mbak? Paham. Seharusnya kan kalau ada masalah dengan undang-undang ini, perwakilan rakyat yang namanya MPR, yang dulu namanya MPR, itu kan memegang peluitnya. Prit! Hei, nggak boleh ini. Rakyat harus dijadikan ini, pemilik kedaulatan harus dihargai.
Lah ini kan nggak ada yang membela rakyat sekarang, Mbak. Malah yang katanya yang menggerebek di hotel itu kan katanya ditangkap atau gimana itu, Mbak? Iya, ada pelaporan kalau nggak salah dilaporkan. Ya, seperti itu, Mbak Vina. Jadi fokusnya kalau dari partai ini menyimpelkan, Mbak. Jadi jangan terlalu heboh dengan undang-undang atau apa. Wong kita ini di undang-undang dasar udah bikin pemilik kedaulatan, Mbak. Jadi mau ngerecokin undang-undang ya gak ada artinya gitu loh, Mbak. Tetap susah gitu ya ibaratnya. Oke. Berarti kan undang-undang TNI sudah disahkan, berarti tetap diberlakukan ya, Pak ya. Nah, ya otomatis kalau disahkan otomatis berlaku, Mbak. Karena gitu. Setelah disahkan itu otomatis berlaku gitu, Mbak. Terus bagaimana nih, Pak? Dampaknya nanti terhadap supremasi sipil dan keseimbangan kekuasaan antara militer dan pemerintah? Ya tadi, Mbak, karena tidak memahami fungsi TNI ini seharusnya untuk melindungi rakyat. Ya ini Mbak ya, yang lagi di DPR dan lagi di pemerintah, ini nggak memahami ini, Mbak, sebenarnya, Mbak. Baik DPR-nya sendiri gitu ya. Betul, Mbak. Betul. Karena fungsinya TNI ini adalah melindungi rakyat, Mbak. Dia harus latihan terus tiap hari, Mbak. Oke. Paham, Mbak Vina ya? Nah. Jadi kita ini kan negara, Mbak. Untuk menjaga negara kita ini, melindungi rakyat kita ini harus ada namanya lembaga namanya TNI ini dibentuk untuk mengurusi pertahanan keamanan rakyat Indonesia, Mbak Vina. Bahkan saya sempat lihat videonya, Mbak ya, ada Pak Prabowo sebelum jadi presiden, Mbak. Itu ada dengan ahli militer tuh Pak Sabam Sirait atau siapa itu mengatakan bahwa walaupun TNI itu nganggur, Mbak, itu harus tetap latihan, Mbak. Biar apa, Mbak ya, pengganggu negara kita itu tahu bahwa Indonesia itu pertahanannya kuat. Lah kalau TNI-nya sekarang nanti menduduki jabatan di sana di sini, lah nanti kan orang lain melihat Indonesia ini lemah serang sekarang kan gitu, Mbak. Oke. Berarti kan ini bicara tentang ketidakpahaman gitu ya, tidak paham mengenai tadi yang karena harus paham filosofis, Mbak. Nah, artinya kan ini sama aja dengan Indonesia tidak memiliki negarawan dong, Pak. Ya betul, Mbak. Memang belum ada yang kelihatan, Mbak. Okay. Pada akhirnya kebijakan tidak lagi untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Lantas fungsi pemerintah ini untuk apa akhirnya? Kalau dari partai, Mbak, ya ini sekarang ini pemerintah ini seakan-akan powerful, Mbak. Jadi ya pemerintah ya mencari uang untuk ini, Mbak. Kroni-kroninya saja, siapa yang dulu menjadi tim sukses gitu, Mbak Wina. Seperti itu, Mbak Wina. Nah, ini yang terlihat hanya seperti itu gitu. Nah, resiko. Nah, sekarang di mana, Mbak? Sekarang contohnya kekayaan alam kita. Dari sumber daya laut 19.000 triliun, Mbak Wina. Dari sumber daya alam kita 200.000 triliun, walaupun itu harus perlu ini Pak ya, effort untuk menggalinya dan mendapatkannya. Cuman kan laut ini kan ini, Mbak, sumber daya yang terbarukan, Mbak Vina. Jadi 19.000 triliun kalau kita optimalkan, negara kita langsung kaya, Mbak. Sekarang APBN aja cuma 3.000 triliun, Mbak. Dan itu pun 82% dari pajak. Iya. Jadi sekitar 2.400 dari pajak, Mbak. Nah, terus 19.000 triliun tadi kemana, Mbak? Itu yang dipertanyakan. Itulah yang ini harapan kita mencari teman-teman gitu, yang berjiwa negarawan. Ayo memikirkan jangka panjang, jangan jangka pendek tentang revisi undang-undang TNI, kita reaksi dan lain-lain. Percuma, Mbak, itu semacam kalau di perusahaan perjanjian kerja bersama. Cuman di aktenya itu kita sudah kehilangan ini, Mbak, pemilik saham, Mbak, sebagai pemilik saham, betul, Mbak, sebagai pemilik negara ini. Baik, ada resiko nggak sih, Pak? Resiko terbesar saat karena regulasinya sudah disahkan berarti kan sudah berlaku gitu. Resikonya seperti apa ke depannya kalau ini kan sudah berjalan? Ya resikonya kan tadi, Mbak, kalau ini berjalan, pejabat dari TNI itu mengisi jabatan sipil, Mbak. Sekarang luar negeri tinggal lihat, Pak, searching siapa pejabat yang menduduki jabatan di sipil. Wah, ini TNI-nya sudah menduduki jabatan sipil. Otomatis kan berarti sudah jarang perang ini, jarang latihan perang kok, jarang latihan perang itu loh, Mbak. Berarti kan sudah kelihatan lemah, Mbak, Indonesia ini, Mbak. Oke, gampang istilahnya ya kalau mau di. Ya kan dulunya orang militer ini kan pendidikannya aja beda kan, Mbak. Masuknya aja kan beda, pandangannya kan beda lah. Sekarang kok langsung masuk ke jabatan sipil itu loh, Mbak. Oke. Nah, menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam pemerintahan. Partai X kan seperti itu. Nah, rekomendasi dari Partai X sendiri seperti apa, Pak? Berkaitan dengan polemik undang-undang TNI kalau ini. Dari Partai X, Mbak, semua itu harus kita kembalikan dulu ke konstitusi kita, Mbak. Kita harus mengamandemen lagi kelima konstitusi kita, undang-undang dasar kita, untuk mengembalikan rakyat sebagai pemilik saham atau pemilik negara ini, Mbak. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Selama itu tidak terbentuk, Mbak, kita jangan ngimpi transparansi, Mbak. Oke. Betul, Mbak. Karena mau transparansi gimana, Mbak? Wong rakyat sudah bukan pemilik saham. Lah, buat apa sih kamu di sini kan gitu, Mbak? Mereka bilangnya. Kamu kalau nggak suka pindah negara aja. Loh, Mbak. Oke. Loh, Indonesia gelap, kau yang gelap kan gitu, Mbak. Lah ya memang benar, Mbak.
Betul. Yang kita yang gelap, memang mereka yang terang. Loh, ini memang bener, Mbak. Oh, mereka yang memiliki semua, Mbak. 19.000 triliun tadi sama 200.000 triliun kemana kita nggak tahu, Mbak, datanya. Betul. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Oke. Terima kasih Pak Rinto. Pemirsa X Podcast, kita sudah sampai di akhir obrolan episode kali ini. Dan pembahasan tadi jelas ya, banyak sekali hal-hal sebenarnya yang bisa dikaji lebih dalam terkait dengan Undang-Undang TNI. Satu hal yang pasti, kebijakan negara harus dibuat dengan transparansi, keadilan, dan juga berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Terima kasih sudah menyaksikan X Podcast sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.